Shalom, selamat malam. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih mengikuti pembelajaran kitab Roma. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar kitab Roma, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kitab Roma. Anak-Mu terbatas untuk menyampaikan, untuk itu Tuhan kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga anak-Mu Tuhan hanya bisa berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun dengan semua saudara-saudari kami yang berada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan membuka mata rohani mereka juga Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini semakin membuat kami mengenal hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pembelajaran ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, jadi waktu hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang kitab Roma. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam grup. Tapi yang pertama, saya harap kalau misalnya teman-teman berbagi, jangan mengucapkan terima kasihnya kepada saya, tetapi harus selalu mengucapkan terima kasihnya kepada siapa? Tuhan. Karena saya juga dipakai hanya sebagai alat. Jadi kalau mau mengucapkan terima kasih, kalau saudara-saudara terharu, nanti bersyukurnya kepada Tuhan. Bersyukurnya kepada Tuhan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kitab Roma, saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan kemarin waktu hari Rabu. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa Yesus di atas kayu salib mengatakan bahwa Eli, Eli lama sabaktani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pertanyaan itu dikatakan seperti ini. Kalau memang Yesus adalah Allah, kenapa Bapaknya harus meninggalkan Yesus? Padahal dia adalah Allah. Nah, jawabannya saya juga sudah jelaskan secara pribadi, tapi saya akan mencoba menjelaskan ulang. Jadi, mengapa Yesus mengatakan di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kita harus mengingat bahwa Allah itu 100% manusia. Tetapi Yesus juga 100% adalah Allah. Jadi dia punya kemanusiaan, kemudian dia juga punya keilahian. Nah, bukti bahwa Yesus adalah 100% manusia, waktu Yesus di atas kayu salib pada waktu itu, Bapaknya dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian, mengapa dia mengatakan Allahku? Seharusnya waktu ketika Yesus berdoa atau kita membaca di dalam kitab Injil, dia selalu mengatakan apa? Bapa. Tapi pada waktu itu dia mengatakan Allah. Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib menyelesaikan segala dosa kita, pengakuan Yesus bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah terpisah dari siapa? Kristus pada waktu itu. Karena apa? Itu bukti bahwa dosa kita betul ditanggung oleh siapa? Yesus. Andai waktu itu Yesus tidak mengakui bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, maka dengan iman kita juga tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya kita masih punya apa? Dosa. Tapi melalui pengakuan Kristus bahwa mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan? Karena apa? Pada waktu itu segala dosa kita ditanggungkan di atas kayu salib. Jadi Yesus mati. Kenapa mati? Karena manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak mati, itu bukan manusia. Jadi Yesus 100% manusia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau dia adalah manusia, bagaimana bisa kita menjelaskan keilahian Kristus? Buktinya bahwa Yesus itu ilahi atau Allah 100% karena apa? Di antara orang yang mati hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Jadi melalui kebangkitan Kristus itu menjelaskan bahwa Yesus betul-betul adalah Allah 100%. Jadi seperti itu. Sebenarnya pengakuan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti bahwa betul Yesus di atas kayu salib menanggung dosa kita. Ya, mungkin seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan Roma. Jadi kita akan belajar Roma pasal 1. Nah, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, kalau teman-teman sudah mendapat,
Bapak dengan Ibu, saudara-saudari kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, hari ini kita akan terus belajar di ayat yang pertama. Nah, teman-teman, mari perhatikan di situ dikatakan bahwa dari Paulus. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa kitab Roma ini ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Nah, siapa sebenarnya Rasul Paulus? Jadi saya yakin teman-teman juga sudah mengenal, tetapi kalau masih ada yang belum mengenal siapa Rasul Paulus, nah mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul, coba membuka Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-8, kita akan baca di ayat 2 dan 3. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 2 dan 3. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sebenarnya Saulus adalah seorang apa? Penganiaya, sekalipun dia mengetahui hukum Taurat. Nah, jadi pada waktu itu dia adalah orang yang menganiaya orang-orang yang percaya. Dia juga setuju ketika siapa? Ketika Stefanus dibunuh waktu mati syahid. Nah, di sini dia berusaha untuk membinasakan apa? Orang-orang yang percaya. Tapi coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ini menjelaskan tentang pertobatan Saulus. Nah, pertobatan Saulus. Jadi ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, di situ Tuhan bertemu dengan dia, kemudian dia akhirnya mengenal Tuhan secara pribadi, kemudian Tuhan memilih Paulus sebagai alatnya. Nah, coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Nah, kalau sudah mendapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Paulus dipilih Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil, khususnya untuk siapa? Bangsa-bangsa lain. Nah, Kenapa Paulus yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Jadi pada waktu itu pusat pelayanan Petrus itu dia berfokus di mana? Di Yerusalem. Jadi orang asing yang dibaptis oleh Paulus itu hanya siapa? Cornelius. Itu Cornelius. Kemudian Saulus dia diberi tugas untuk apa? Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa Tuhan Allah memakai Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Yang pertama, karena Paulus ini sangat mengenal dengan benar tentang hukum Taurat. Kalau kita membaca di kitab surat yang ditulis, dia mengatakan bahwa aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Jadi dia sangat tahu tentang hukum Taurat. Yang kedua, dia mempunyai kewarganegaraan Roma. Nah, pada waktu itu orang yang mempunyai kewarganegaraan Roma itu sangat baik untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena Roma pada waktu itu adalah negara yang paling terkenal atau termasyhur. Jadi pada waktu itu Paulus ini mempunyai kewarganegaraan Roma, sehingga sangat baik untuk dia dipakai Tuhan Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus terpilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita kembali ke Roma. Jadi tadi di Roma di situ sudah dijelaskan bahwa dari Paulus.
Setelah dia mengatakan dari Paulus, dia langsung mengatakan di sini ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus. Nah, kita perlu memperhatikan di sini hamba Kristus. Kenapa Paulus mengatakan bahwa saya adalah hamba Kristus? Jadi hamba. Kenapa Paulus mengatakan saya adalah hamba Kristus? Oleh karena Paulus menyadari bahwa dulu Paulus atau Saulus dia adalah apa? Hamba dosa. Karena tidak mengenal siapa? Kristus. Jadi hamba dosa. Kenapa bisa dikatakan hamba dosa? Karena setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam Taman Eden, semua keturunan Adam dan Hawa itu menjadi budak siapa? Itu menjadi budak iblis. Itu menjadi budak setan. Sehingga semua orang di bawah kuasa maut atau di bawah kuasa iblis, diperbudak oleh iblis. Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa sekarang saya sudah menjadi hamba Kristus? Bagaimana caranya? Mengapa Paulus bisa menjadi hamba Kristus? Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita juga bahwa dahulu kita juga adalah apa? Hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Karena apa? Kita hidup di dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dalam Taman Eden, itu semua keturunan Adam dan Hawa itu menjadi orang berdosa, termasuk siapa? Saya dengan saudara. Semuanya kita adalah orang yang berdosa. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di dalam Taman Eden, apakah Tuhan Allah langsung mengusir Adam dan Hawa? Tidak. Sebelum Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa, Tuhan Allah memberikan apa? Injil yang pertama, yaitu di dalam Kejadian 3 pasal 15. Nah, mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika Allah mengatakan Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Allah mengumumkan, nah di situ ada 3 yang mendengar atau 3 pribadi. Yang pertama Adam, kemudian yang kedua siapa? Hawa, kemudian yang ketiga siapa? Iblis. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, waktu mereka sudah mengakui bahwa aku telanjang, artinya aku berdosa. Nah, Tuhan Allah langsung memberikan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Artinya Tuhan berjanji, walaupun saat ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi saya berjanji akan menurunkan apa? Keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Keturunan perempuan, kalau keturunan perempuan akan lahir, dia akan apa? Meremukkan kepala. Meremukkan apa? Kepala. Nah, misalnya saya sekarang berada di aula, saya bersama dengan Santo. Nah, kalau misalnya saya berada di tempat ini sekarang, kemudian tiba-tiba dari arah pintu di sana ada ular, saya pasti lari karena saya takut. Tapi waktu itu misalnya Santo, karena Santo kan laki-laki, kalau misalnya dia mau membunuh ular itu, kira-kira dia mau bunuh bagian mananya ular? Apakah bagian kepala, tengah, atau ekor? Pasti teman-teman menjawab apa? Kepala. Kenapa harus kepala? Karena apa? Supaya apa? Mati. Nah, coba kalau teman-teman hanya memotong ekornya, mungkin bisa saja masih hidup. Tapi kepala artinya apa? Betul-betul mati. Artinya kalau keturunan perempuan itu lahir, saya berjanji akan mengirim keturunan perempuan. Artinya apa? Saya berjanji akan mengirim keturunan perempuan. Jadi Tuhan sudah berinisiatif untuk apa? Mengirim Yesus Kristus lahir dari keturunan perempuan. Nanti kalau kita belajar, kemudian ketika Yesus lahir, Yesus akan apa? Meremukkan kepala keturunan ular. Ular di sini melambangkan siapa? Iblis. Jadi ketika Yesus lahir, itu akan meremukkan apa? Keturunan
kepala keturunan ular. Artinya apa? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu dosa kita sudah selesai. Yesus menang karena Yesus bangkit. Nah, tapi pada waktu itu yang mendengar siapa? Apakah hanya Adam dan Hawa? Tidak, ada siapa? Iblis. Nah, ketika diumumkan perintah ini, Adam mendengar. Setelah Adam mendengar, di dalam ayat 20, di sini dikatakan bahwa manusia itu memberi nama kepada istrinya siapa? Hawa. Apa arti nama Hawa? Ibu semua yang hidup. Tadi namanya Hawa itu di pasal 2 itu manusia. Jadi ketika Adam sudah mendengar Injil yang asli, dia memiliki pengharapan. Oh, ternyata dari keturunan perempuan nanti saya akan mendapat pengharapan untuk menang. Dia langsung memberi nama manusia istrinya itu diberi nama apa? Hawa. Hawa artinya apa? Ibu semua yang hidup. Yang berarti dari keturunan Hawa, dari keturunan perempuan akan lahir orang yang memberi hidup, yang akan meremukkan kepala keturunan ular. Yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Sehingga dia punya pengharapan. Nah, di ayat 21 di situ Allah membuat apa? Pakaian kulit binatang. Pakaian kulit binatang di situ menunjukkan kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena untuk mengambil kulit dari binatang, pertama kali binatangnya harus apa? Disembelih, mati. Sama seperti itu, untuk Yesus memakaikan pakaian kebenaran untuk kita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Sehingga kita mendapatkan pakaian kebenaran. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa mereka diusir. Nah, jadi setelah mereka diusir, iblis sudah tahu nasibnya bahwa kalau keturunan perempuan lahir, maka saya akan mati. Maka saya akan dikalahkan. Jadi iblis berusaha untuk apa? Membunuh orang yang melanjutkan atau mengganggu untuk melanjutkan keturunan perempuan akan lahir. Contohnya, Kain dan Habel. Iblis berusaha untuk apa? Memakai Kain untuk apa? Membunuh Habel supaya keturunan perempuan itu tidak lahir. Karena iblis tahu kalau dia lahir, kalau keturunan perempuan itu lahir, maka saya akan dikalahkan. Nah, di dalam sepanjang perjanjian lama kita akan terus melihat peperangan secara rohani. Iblis berusaha untuk memakai banyak cara untuk apa? Mengganggu keturunan perempuan tidak lahir. Sampai kepada siapa? Kelahiran Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus lahir, siapa yang dipakai oleh iblis ingin mengganggu? Yaitu siapa? Herodes. Jadi Herodes dipakai oleh iblis untuk apa? Membunuh keturunan perempuan. Kenapa? Karena iblis tahu ketika keturunan perempuan sudah lahir, ini saya akan kalah. Jadi dia berusaha untuk apa? Membunuh. Dia berusaha untuk apa? Membunuh. Nah, coba teman-teman, di sini ada hal yang sangat luar biasa. 2 Korintus pasal 1 ayat 29. Coba kita baca. 2 Korintus pasal 1 Korintus 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dan 8. Sudah mendapat? Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, di sini ada firman Tuhan dijelaskan bahwa tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Termasuk siapa? Iblis. Kalau iblis tahu bahwa ketika Yesus mati, dia akan bangkit, iblis tidak akan berusaha untuk membunuh siapa? Yesus. Di sini dikatakan bahwa hikmat dan apa? Rahasia Allah. Ini betul-betul rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Coba teman-teman buka Lukas pasal 18. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 32. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 32-33. Lukas pasal 18 ayat 32-33.
Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah, konteks firman Tuhan ini bercerita tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus sampai 3 kali, atau ada yang 4 kali dijelaskan, Yesus terus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saya akan mati, saya akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga saya akan apa? Dibangkitkan. Tapi walaupun Yesus beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya, namun murid-muridnya apa? Tidak mengerti. Di sini dikatakan bahwa tetapi sama sekali mereka tidak mengerti. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Jadi walaupun murid-muridnya mendengar, oh Yesus akan mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit, itu mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, sama seperti tadi dikatakan bahwa kalau penguasa dunia ini tahu kalau dengan matinya Yesus sebenarnya itu adalah kunci kemenangan, maka penguasa dunia ini tidak akan membunuh siapa? Yesus. Tapi itu adalah rahasia. Jadi walaupun Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak mengerti. Karena itu apa? Hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi pada waktu itu akhirnya siapa? Yesus mati. Nah, saya akan menggambar supaya teman-teman lebih mudah memahami. Nah, misalnya ini adalah, apakah teman-teman bisa melihat? Oh iya, bisa melihat. Ini kerajaan maut. Ya, ini kerajaan maut. Kemudian ini adalah kerajaan Allah. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah kerajaan maut, ini adalah kerajaan Allah. Di dalam kerajaan maut itu yang menjadi tuan atau yang menjadi raja adalah siapa? Iblis. Apakah mudah-mudahan teman-teman bisa melihat? Kemudian di dalam kerajaan Allah yang menjadi raja itu adalah siapa? Allah. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu adalah hubungan apa? Perjanjian kasih karunia. Dikatakan di dalam Taman Eden. Karena manusia diciptakan di sini. Tinggal bersama-sama dengan Allah. Adam, Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan makan. Kalau kamu makan, apa? Mati. Tapi kalau tidak makan, hidup. Itu namanya kasih karunia. Hanya dengan tidak makan saja, hanya dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan, mereka akan apa? Sebenarnya akan hidup selama-lamanya. Tapi mereka memilih apa? Melanggar. Jadi hubungan dengan Tuhan Allah dengan manusia itu adalah hubungan perjanjian atau hubungan apa? Percaya, hubungan iman. Jadi kenapa untuk keselamatan itu hanya iman? Kenapa tidak yang lain? Kenapa bukan perbuatan? Karena hubungan Allah dengan manusia adalah apa? Hubungan perjanjian. Tapi mereka lebih memilih untuk apa? Melanggar. Akhirnya setelah mereka melanggar, ini sudah pindah. Mereka sekarang berada di dalam kerajaan apa? Ini manusia atau kita. Sekarang berada di mana? Di dalam kerajaan maut. Sehingga dikatakan tadi bahwa Paulus mengatakan hamba. Jadi hamba itu sekarang ini orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ada di dalam hamba Kristus, menjadi hamba Kristus. Nah, Yesus datang menjadi manusia. Turun kemana? Sampai di wilayah maut. Kenapa Yesus sampai turun ke wilayah maut? Waktu Yesus menuju bukit Golgota, dia tidak mengeluh. Dicambuk dia diam, diludahi dia diam. Kenapa? Dia ingat saya dengan saudara. Saya mau turun sampai ke wilayah maut. Kenapa mau turun sampai wilayah maut? Anaknya ada di sana. Sama seperti orang tua yang kehilangan anak. Orang tua tidak akan pernah tenang tinggal di dalam rumahnya. Dia akan mencari anaknya sampai apa? Sampai mendapatkan. Jadi waktu itu Yesus turun ke dalam wilayah maut. Turun dalam wilayah maut. Nah, pada waktu itu siapa yang menjadi pemimpin di dalam wilayah maut? Itu adalah iblis. Saudara dan saya sekarang ada di bawah budak dosa. Yesus sampai ke sini. Kemudian minta kepada iblis menebus. Bagaimana menebus? Saya mau menggantikan dia. Karena iblis sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan,
Iblis mengatakan seperti ini. Tuhan sudah bilang, kalau mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka harus mati. Jadi harus mati. Jadi kalau tidak ada kematian, berarti Tuhan apa? Berdusta. Jadi Tuhan Allah turun sampai kemana? Wilayah maut. Kemudian dia mengatakan, saya mau menggantikan anak saya. Kemudian iblis sangat senang. Karena apa? Iblis sudah tahu kalau Yesus datang ke dunia ini, keturunan perempuan datang, saya akan dimusnahkan. Tapi iblis tidak tahu bahwa melalui kematian Yesus itu sebenarnya kunci kemenangan. Maka iblis dengan sukarela melepaskan siapa? Saya dengan saudara. Pindah kemana? Kerajaan ini. Untuk pindah ke sini, siapa yang ditawan? Siapa yang harus mati? Yesus. Iblis pasti sangat senang. Oh, sekarang ini bosnya sudah datang, ya saya sangat senang. Bebaskan mereka. Lepaskan mereka. Jadi sudah ditebus. Siapa yang mati? Siapa yang tinggal di sana untuk menggantikan kita sampai mati? Siapa? Yesus. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, iblis sangat bersukacita. Dia mengatakan, pasti iblis sangat bersukacita. Oh, akhirnya saya menang. Akhirnya dunia ini menjadi kuasa saya. Sekarang saya menang. Dia tidak tahu hikmat Allah yang tersembunyi. Tadi dikatakan di 2 Korintus bahwa seandainya penguasa dunia ini, termasuk siapa? Iblis. Seandainya iblis tahu bahwa dengan kematiannya Yesus sebenarnya itu adalah kunci kemenangannya, pasti mereka tidak berusaha untuk menyalibkan atau membunuh siapa? Yesus. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya Yesus mati, iblis senang. Kenapa? Saya menang. Tapi pada hari ketiga, Yesus apa? Bangkit. Dari mana? Maut. Mengalahkan maut. Kemudian apa? Menang. Yesus keluar. Iblis apa? Iblis tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Akhirnya Yesus bangkit, kemudian kita tinggal bersama-sama. Jadi kita sudah pindah sekarang menjadi hamba siapa? Hamba Kristus. Walaupun iblis mengatakan seperti ini, saya mau ambil anak kamu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Walaupun iblis menuduh, Tuhan sudah bilang kalau makan ini, kalau mereka berbuat dosa harus mati. Yesus akan mengatakan apa? Saya sudah mati untuk mereka. Kamu mau apa? Saya sudah mati untuk mereka. Jadi sudah pindah. Yang menjaga siapa sekarang? Kristus. Hanya karena apa? Iman. Percaya. Jadi Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukti bahwa apa? Dosa saya selesai. Dosa kita sudah selesai. Sudah dibenarkan. Seperti yang saya jelaskan kemarin, dibenarkan artinya diumumkan bahwa kamu hidup sama seperti Yesus hidup. Kenapa? Hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Makanya sekarang iblis berusaha untuk apa? Mengganggu baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Untuk apa? Supaya mereka tidak percaya kepada apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena iblis tahu orang yang percaya beriman kepada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu akan pindah kemana? Ke dalam kerajaan Allah. Jadi saat ini juga coba tanya orang-orang yang di seberang. Mereka sangat percaya bahwa Yesus itu lahir dari Siti Maryam. Mereka percaya. Tapi untuk mau mengakui bahwa Yesus itu mati dan bangkit, mereka tidak akan mau mengakui. Kenapa? Iblis berusaha untuk apa? Untuk memutarbalikkan kebenaran sehingga mereka tidak percaya. Karena apa? Itu adalah kunci. Orang yang beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus itu pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian menjadi apa? Hamba Kristus. Jadi kita semuanya adalah hamba Kristus, sama seperti pengakuan Paulus. Jadi walaupun di sini hanya mengatakan dari Paulus hamba Kristus, tapi itu maknanya sangat dalam. Kemudian apa? Kita sudah dibenarkan tinggal dalam sini. Kita sudah menjadi anak-anak Allah hanya karena apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, makanya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita harus percaya bahwa sekarang saya sudah menjadi anak Allah. Jadi iblis akan terus berusaha untuk mengganggu. Kamu sudah berbuat dosa, kamu harus mati, kamu harus dihukum.
Nah, kalau seperti itu bagaimana teman-teman menghadapi? Harus mengatakan bahwa saya percaya dengan iman, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa saya juga disalibkan bersama-sama. Dan melalui kebangkitan Yesus, itu bukti bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi sekarang kita sudah menjadi apa? Hamba Kristus. Jadi saya harap melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, jangan sampai keluarga kita belum beriman kepada siapa, walaupun namanya Kristen tapi tidak percaya kematian dan kebangkitan Kristus, itu masih akan tetap di mana? Hamba dosa. Jadi yang paling pentingnya ketika kita menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, harus menyampaikan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena apa? Itu adalah hal yang paling penting, inti Injil. Walaupun membagi berkat banyak kepada orang yang lain, itu tidak bisa memindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Hanya satu yang bisa memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman seperti apa itu? Percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya dengan percaya. Kenapa harus iman? Kenapa harus percaya? Karena hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah hubungan apa? Perjanjian. Jadi saya harap teman-teman untuk yang sudah belajar firman Tuhan hari ini, yang sudah yakin dibenarkan, kita tidak punya dosa lagi. Kenapa? Karena saya percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau ada yang masih mengatakan, saya banyak kali berbuat dosa, Tuhan kayaknya tidak mampu menghapuskan dosa saya. Jangankan dosa kamu sendiri, dosa seluruh dunia ini saja Yesus bisa tanggung di atas kayu salib, apalagi hanya dosamu. Jadi mengakui bahwa Yesus tidak mampu menyelesaikan dosa saya, kayaknya Tuhan ini tidak mampu menyelesaikan dosa saya, saya ini masih bisa masuk ke dalam neraka. Orang yang seperti itu apa? Tidak yakin bahwa darah Yesus itu cukup untuk menyelesaikan dosanya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, sampaikan Injil kepada orang tuamu, teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Jangan sampai mereka percaya kepada Yesus, namanya orang Kristen, tapi sebenarnya tidak beriman kepada apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sedemikian jauh firman Tuhan, nanti kita akan belajar hari Rabu kembali. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktumu pada malam hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas untuk memahami firman Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati kami, sehingga setiap firman Tuhan yang akan sudah kami dengarkan Tuhan, itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang egois. Kasih Tuhan yang sudah kami tahu rahasia kebenaran firman Tuhan Allah yang sudah kami dengar pada hari ini, kami rindu Tuhan untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, supaya Tuhan, kerajaan Tuhan Allah semakin diperluaskan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.